Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian di kegiatan sosialisasi mengenai penanganan pasca pemotongan hewan kurban di masa pandemi COVID-19. Oleh saya Juga Cipta Perdana, KKN PPN UGM Gedang Sari, Desa Tegalrejo dan Mertelu. Nah, terkait alur penanganan pasca penyembelihan ini terbagi menjadi 4 Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama penanganan karkas. Karkas ini terdiri dari daging dan tulang. Nah, kemudian penanganan jeroan, dan selanjutnya penanganan limbah. Nah, sebelum 4 ini dilakukan pengulitan terlebih dahulu. Nah, untuk penanganan daging ini akan dilanjutkan dengan pemotongan daging atau pencacahan, kemudian pengemasan daging. Penanganan jeroan ini tentunya nanti khususnya pada jeroan hijau terdapat pencucian jeroan, kemudian pengemasan jeroan hijau dan pengemasan jeroan merah ini dipisah, kemudian masuk ke distribusi. Nah, untuk limbah ini nanti biasanya terdapat tempat sendiri untuk pengolahan limbah atau penampungan limbah. Nah, prinsip penyediaan daging kurban wajib memenuhi kriteria halal dan thayyib. Halal ini tentunya berdasarkan dari cara pemotongan dan hewan yang digunakan. Dan untuk thayyib ini, aspek thayyib terdiri dari sehat, bersih, dan higienis. Penanganan limbah. Nah, poin yang perlu diperhatikan dalam penanganan limbah yaitu jangan membuang baik itu limbah darah maupun limbah isi dari jeroan hijau. Jeroan hijau itu biasanya dari perut dan usus ke dalam selokan, sungai maupun danau atau saluran irigasi lain. Karena itu dapat mencemari lingkungan tentunya. Dan untuk darah, sebaiknya memang seharusnya buat lubang penampungan darah yang tersedia pada tempat pemotongan tersebut. Sedangkan untuk isi jeroan hijau ini lebih baik dibuang pada lubang khusus atau septic tank. Ini contoh lubang penampungan darah, ukurannya setengah kali setengah meter. Ini terdapat papan untuk meletakkan leher ternak yang akan dipotong. Nah, kemudian masuk ke pengulitan. Nah, untuk proses pengulitan ini sebaiknya jangan dilakukan langsung di atas lantai. Karena tentunya lantai, tanah, dan lain sebagainya itu sering kita injak-injak dan rentan sekali terkontaminasi oleh kuman-kuman yang dapat menyebabkan penyakit di sistem pencernaan. Nah, disarankan untuk menggunakan alas balok kayu atau besi cradle yang khusus untuk pengulitan ternak. Dapat juga digunakan dengan menggantung hewan kurban. Nah, dari saya sangat menyarankan untuk menggantung hewan kurban tersebut karena dengan menggantung hewan kurban nanti jarak antara karkas ternak tersebut dengan lantai itu cenderung lebih jauh daripada kita menggunakan alas balok kayu atau besi cradle. Sehingga kontaminasi dari tanah atau lantai yang kita injak-injak itu tingkatnya lebih kecil. Ini contoh pengulitan yang menggunakan alas balok kayu. Contoh balok kayunya, jadi ternaknya dibelingkan seperti ini. Ini kepalanya sudah dihilangkan. Ini contoh pengulitan yang digantung. Ini jauh lebih higienis karena apa? Karena pertama ini lantai dan jarak dari karkas dan lantai itu tidak langsung bersentuhan. Kemudian ini darahnya bisa menetes dengan sempurna dengan membalik seperti ini. Nah, ini dilarang menumpuk hewan kurban dalam satu tempat. Nah, mengapa dilarang menumpuk hewan kurban dalam satu tempat? Terutama jika hewan kurban tersebut belum ditangani. Dalam artian belum dilakukan proses pengulitan seperti ini, jeruannya masih ada di dalam semua. Nah, ini rentan untuk mempercepat proses pembusukan di dalam tubuh hewan tersebut. Nah, pembusukan ini nanti tentunya akan mencemari daging-daging dari hewan ternak tersebut sehingga mengurangi kualitas dari daging hewan tersebut. Efeknya apa jika mengurangi kualitas? Nanti bisa dagingnya berair, dagingnya baunya tidak sedap, dan rasanya juga kurang sedap seperti itu. Nah, untuk penanganan daging, penanganan karkas hewan ini sebaiknya digantung, bisa dilanjutkan dari proses pengulitan tadi, sehingga tidak langsung terkena tanah atau tempat di tempat berdebu. Nah, kemudian pisahkan tempat pengolahan dan pencucian dari jeroan tersebut dari pengolahan daging atau karkas, sehingga mengurangi kontaminasi dari kuman-kuman yang berada di jeroan tersebut ke daging-daging. Waktu antara proses pemotongan hingga pemisahan daging hingga distribusi kepada para mustahik atau para masyarakat yang berhak menerima daging kurban itu maksimal 6 jam setelah penyembelihan. Ini juga berfungsi untuk menjaga kualitas daging tersebut karena semakin lama proses distribusinya tentunya akan mengurangi kualitas daging tersebut dan akan berdampak pada rasa, pembusukan,
dan aroma daging tersebut. Penanganan daging. Daging yang telah terpisah dari kakas dibawa ke tempat pencacahan. Nah, ini untuk diparting atau dicacah menjadi bagian-bagian tertentu sehingga nanti bisa distribusikan sesuai berat yang bisa didistribusikan ke masyarakat atau kepada para mustahik. Nah, daging ini dalam proses pencacahannya tidak boleh langsung diletakkan di atas lantai. Walaupun itu di atas terpal yang telah dialasi tidak boleh. Kenapa Bapak dan Ibu tidak boleh? Nanti akan saya jelaskan kembali di slide berikutnya terdapat gambar. Nah, ini gunakan alas untuk memotong daging, talenan, dan meja. Tidak dianjurkan untuk memotong daging atau pertulangan itu di atas papan kayu, karena papan kayu sendiri itu juga merupakan medium yang bagus untuk menyerap air, sehingga menjadi medium yang cukup bagus untuk pertumbuhan kuman-kuman di situ. Buang bagian daging yang tercemar atau rusak. Nah, ini misalkan terdapat bagian daging yang terkena pasir atau jatuh di tanah, ini sebaiknya dibuang. Nah, ini kenapa daging-daging tidak boleh ditaruh di lantai. Ini pada gambar nomor 2 terlihat jelas. Ini bahkan kakinya aja berada di atas daging. Ini karena apa tidak boleh langsung diletakkan di lantai. Terpal yang menjadi alas ini tentunya secara tidak langsung dilewati oleh orang-orang yang mengurus daging-daging tersebut. Bayangkan Bapak Ibu, misalkan ini sepatu habis dari kandang sementara, nginjek kotoran dan lain sebagainya, kemudian masuk ke dalam tempat pencacahan daging. Ini secara tidak langsung akan terjadi kontaminasi dari segi kehigienisan daging tersebut. Ini juga walaupun alasnya dilepas, tapi tetap saja yang namanya kaki kan menginjak-injak barang kotor, sehingga ini sangat tidak higienis Bapak dan Ibu. Nah, ini kenapa ini kenapa tidak boleh mencampur antara jeruan hijau dengan daging. Nah, pada bagian kotoran jeruan hijau ini terdapat bakteri dan kuman-kuman yang sangat tinggi konsentrasinya. Sehingga jika ini mencemari daging, efeknya tidak hanya akan berdampak pada gangguan pada sistem pencernaan kita, namun juga kualitas daging ini akan berkurang seperti lebih cepat membusuk, aromanya menjadi tidak sedap, kemudian rasanya juga akan cenderung berganti menjadi kurang sedap dan sebagainya. Nah, ini penanganan daging yang lebih baik. Ini contoh memakai telanan. Telanan yang disarankan ada telanan polietilen seperti ini dari plastik. Kemudian ini untuk penanganan di atas meja ini juga baik karena tidak langsung bersentuhan dengan lantai. Nah, ini kenapa disarankan menggunakan baskom seperti ini atau wadah, panci, dan sebagainya. Itu karena jika hanya orang-orang iseng yang akan meletakkan kakinya itu sampai nginjek daging yang ada di baskom ini. Cuma orang iseng. Kecuali seperti ini. Nah, seperti slide sebelumnya ini, di mana daging-daging berserakan di atas terpal, maka kemungkinan untuk daging terinjak oleh orang-orang seperti ini bekas injakan, kemudian bisa saja daging diseret seperti ini, tentunya istilahnya lebih jorok, dan ini nanti bisa berakibat pada kuman-kuman yang menyebabkan gangguan sistem pencernaan. Nah, lebih baik seperti ini. Kalau bukan orang iseng, nggak bakal kakinya bakal masuk ke dalam baskomnya. Kemudian penanganan jeruan. Nah, untuk jeruan ini harus dipisahkan antara jeruan hijau dan jeruan merah. Nah, kenapa harus dipisahkan? Ini tingkat atau konsentrasi kuman bakteri pada jeruan hijau yang pada perut, kemudian usus, itu jauh lebih tinggi daripada jeruan merah. Dan jika bakteri-bakteri yang berada pada jeruan hijau ini mengontaminasi jeruan merah, efek pembusukannya jauh lebih tinggi daripada dari bakteri jeruan hijau ini menginfeksi atau menjangkit dari daging ini. Kemudian jangan gunakan talenan atau alat-alat yang untuk mengolah daging itu sama dengan alat-alat untuk mencacah jeruan, karena kaitannya dengan kontaminasi itu tadi. Jeruan hijau yang telah dibersihkan sebaiknya itu direbus terlebih dahulu sebelum dibagikan ke masyarakat. Ini kaitannya dengan untuk mengurangi dari populasi kuman-kuman yang berada di jeruan hijau itu. Nah, ini penanganan jeruan hijau. Ini sebelah kanan contohnya jeruan hijau yang telah direbus. Yang sebelah kiri ini baru saja selesai dibersihkan dengan air mengalir.
Nah, pengemasan dan distribusi daging ini paling bagus Bapak dan Ibu. Pengemasan ini menggunakan bahan-bahan organik, bukan bahan-bahan sintetik seperti plastik, sehingga untuk mengurangi cemaran dari bahan-bahan kimia yang berada di plastik tersebut. Nah, bahan organik yang biasanya digunakan untuk pengemasan daging ini, salah satu contoh yang bagus ini menggunakan besek dengan daun pisang, atau bisa diganti dengan daun jati, Bapak Ibu. Nah, dengan catatan daun-daun tersebut dan besek tersebut dicuci terlebih dahulu. Ini justru lebih bagus seperti ini. Nah, jika terpaksa dan mungkin lebih praktis menggunakan plastik seperti itu dilarang memakai plastik atau kantong plastik yang berwarna hitam, karena mayoritas kantong plastik berwarna hitam itu dia berasal dari daur ulang dari kantong plastik bekas, sehingga istilahnya senyawa-senyawa kimia berbahaya yang berada di dalamnya jauh lebih tinggi daripada senyawa kimia plastik lain yang memang ditujukan untuk mengemas bahan pangan. Nah, selain itu kantong plastik yang digunakan usahakan kalau kantong plastik jenis yang mudah terurai. Ini untuk mendukung ramah lingkungan, Bapak dan Ibu. Nah, ini penting. Jangan sekali-kali dalam pengemasan itu mencampur daging dengan jeroan merah maupun jeroan hijau. Ini kaitannya dengan kontaminasi dari kuman jeruan ke daging tersebut. Selain itu juga dengan mencampur ini akan merubah cita rasa daging, mulai dari aroma, warnanya juga bisa berubah, tingkat pembusukannya juga lebih cepat rusak daripada daging yang tidak tercemar atau tidak dijadikan satu dengan jeruan. Selain itu juga kuman penyebab gangguan sistem pencernaan juga lebih sedikit. Nah, kemudian solusinya seperti apa? Kemas dalam wadah yang berbeda. Misalkan dalam satu besek terdapat daging, kemudian kita mau memasukkan jeruan hijau atau merah. Jeruan hijau atau merah tersebut bungkus terlebih dahulu dalam plastik kecil. Nah, kemudian baru dimasukkan ke dalam besek tersebut. Pendistribusian daging ini sebaiknya dilakukan oleh panitia kepada masyarakat. Tentunya ini untuk mendukung program pemerintah terkait untuk menghindari kerumunan. Nah, ini menarik Bapak dan Ibu. Apakah virus COVID-19 dapat dinularkan melalui ternak atau daging? Menurut FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, menyatakan bahwa sampai sekarang belum ada bukti bahwa hewan dapat menyebarkan virus COVID-19 kepada manusia. Dan dari WHO sendiri, Organisasi Kesehatan Dunia ini menyatakan bahwa belum ada bukti bahwa orang dapat terinfeksi COVID-19 melalui pangan, terutama jika pangan tersebut diolah secara matang, sempurna. Dan WHO ini juga mengeluarkan pernyataan bahwa virus COVID-19 ini dapat dimatikan pada pemasakan hingga produk hewan matang sempurna, paling tidak pada suhu 70 derajat Celcius. Sehingga bahan-bahan pangan, mau itu bahan pangan hewani atau nabati, sangat dianjurkan Bapak dan Ibu untuk memasak hingga benar-benar matang, untuk mengurangi resiko dari misalnya ada cemaran virus COVID-19 tersebut. Sekian pemaparan dari saya terkait penanganan pasca pemotongan hewan kurban di pandemi COVID-19. Saya juga Cipta Perdana dari Kakhan PPN UGM Gedangsari, Desa Tegalrejo dan Mertelu, pamit undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.